Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Ain. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan harga mutlak. Kemarin kita membahas tentang harga mutlak sendiri. Ingat, definisi harga mutlak kemarin seperti apa? Ya, harga mutlak tidak mengenal yang namanya bilangan negatif. Jadi, setiap sebuah bilangan kita harga mutlakan, dia akan sama dengan nilainya, yaitu positif. Bentuk umum persamaan harga mutlak adalah apabila ada dua buah fungsi, katakanlah fungsi f(x) dan gx, di mana fungsi ini dalam variabel x, maka bentuk yang pertama dalam persamaan harga mutlak adalah ketika dia berbentuk harga mutlak fx sama dengan c, dengan syarat c-nya harus lebih besar sama dengan 0. Bagaimana jika c-nya tidak sama dengan lebih besar sama dengan 0? Artinya dia negatif kan? Apakah ada bilang harga mutlak yang nilainya negatif? Tentu saja tidak. Maka bentuk persamaan ini memiliki himpunan penyelesaian, yaitu himpunan kosong. Yang kedua adalah jika dua buah fungsi ini sama-sama memiliki harga mutlak. Jadi, harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Yang ketiga adalah jika salah satunya adalah harga mutlak dan yang lainnya bukan harga mutlak tapi berbentuk fungsi. Maka ada tambahannya lagi. Syarat daripada nilai gx yang tidak memiliki harga mutlak ini adalah harus lebih besar sama dengan 0. Harus ada embel-embel ini. Ini harus sangat perlu diperhatikan. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita bisa melakukan dengan berbagai macam metode. Satu, bisa dengan menggunakan definisi, bisa dengan mengkuadratkan kedua ruas, bisa menggunakan analisis, ataupun bisa menggunakan grafik. Kita review kembali sebelum kita membahas tentang bagaimana penyelesaian persamaan nilai mutlak. Kita lihat, ingatkah kalian tentang definisi harga mutlak X? Bahwa harga mutlak X memiliki dua definisi. Bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan bernilai min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Bagaimana ketika bentuknya adalah bentuk linier? Seperti ini. Ingat definisinya. Maka dia pun memiliki sama. Sama, ini positif. Ketika nilai ini lebih besar sama dengan 0. Dan yang ini bernilai negatif ketika AX plus B-nya ini lebih kecil dari 0. Selanjutnya, kita akan melihat bentuk penyelesaian daripada harga mutlak fx sama dengan c di sini. Bagaimana penyelesaian bentuk harga mutlak fx sama dengan c? Kita bisa melakukan dengan cara definisi, kuadrat, analisis, maupun grafik. Empat ini kita bisa melakukan. Kita akan menguraikan bagaimana menggunakan definisi, bagaimana menggunakan kuadrat, dan bagaimana menggunakan analisis serta grafik. Untuk bentuk harga mutlak fx sama dengan c, Bu Ain hanya menyarankan jika langkah ini yang paling mudah adalah menggunakan definisi. Tapi nanti kita akan bahas semuanya. Kalian bisa memilih mana yang ingin kalian gunakan. Diberikan suatu himpunan penyelesaian dari harga mutlak X min 1 sama dengan 4,
harga mutlak X min 1 sama dengan 4. Ingat, bentuknya di sini. 4 ini adalah konstanta. Ini harga mutlak. Maka kita bisa menggunakan satu konsep cara definisi. Definisinya seperti apa? Ingat bahwa harga mutlak ini bisa bernilai negatif dan bisa bernilai ataupun bisa bernilai positif. Maka kita bisa menuliskan bahwa X min 1 sama dengan 4 atau X min 1 sama dengan min 4. Satu bernilai positif dan yang satunya bernilai negatif. Kita uraikan masing-masing karena kita mau mencari himpunan penyelesaiannya, artinya kita mau mencari nilai X-nya. Maka di sini nilai X sama dengan pindah ruas, kemudian X sama dengan 5, maka di sini X sama dengan min 4 plus 1, min 1-nya pindah ruas, maka X-nya sama dengan min 3. Artinya dari dua nilai ini kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 3 atau 5. Langkah berikutnya yaitu bagaimana cara kita mengkuadratkan. Cara kuadrat ini adalah mengkuadratkan dua buah ruas. Diberikan seperti ini, kita kuadratkan kedua buah ruas ini. Cara mengkuadratkan, kita harus memahami bahwa ada sifat daripada harga mutlak di sini, bahwa harga mutlak kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Itu sifatnya. Dan yang kedua, ingatkah kalian dalam bentuk yang ini bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B. Ini materi SMP. Ini yang akan selalu kita gunakan di sini dalam bentuk cara kuadrat. Jadi jangan sampai lupa bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Kita buat di sini, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Untuk memahamkannya adalah kita pindah ruaskan dulu. Min 4 di sini pindah ruas menjadi min 4. Maka di sini kita tahu bahwa ini adalah bentuk untuk A dan ini adalah untuk B. Jadi menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat. Lalu kita uraikan dalam bentuk seperti ini bahwa A min B sama dikali dengan A plus B. Ini adalah bagian daripada A min B A plus B. Bisa kalian lihat A min B dan A plus B. Ini bagian dari A, ini B, A, B. Maka kita tinggal menguraikan dari sini bahwa kalau kita gabung min 1, min 4 menjadi min 5 di sini, min 1 plus 4 menjadi plus 3 di sini. Dalam bentuk yang seperti ini, kita mau mencari pembuat nolnya. Maka, kita bisa mengartikan bahwa X min 5 sama dengan 0 atau X plus 3-nya yang sama dengan 0. Setelah itu kita uraikan nilai X-nya sama dengan 5 dan di sini adalah X-nya sama dengan min 3. Maka dari dua nilai ini kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 3 atau 5. Cara ketiga, dalam bentuk harga mutlak X min 1 sama dengan 4 tadi, kita bisa menggunakan cara analisis. Cara analisis yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui definisi daripada harga mutlaknya. Harga mutlaknya saja yang kita cari definisinya. Ingat, ini ada nilai yang positif dan ada nilai yang
negatif. Dari mana angka ini? X min 1, dia pertamanya adalah lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Dapat di sini, karena X lebih besar sama dengan 1 di sini, maka yang di sini adalah X lebih kecil dari 1. Setelah itu kita akan membuat sebuah garis untuk menganalisis nilai atau definisi daripada harga mutlak X min 1. Titik ini yang kita akan pakai, yaitu titik 1. Kita buat titik 1 di sini. Titik 1 memiliki arti satu ke arah kanan dan satu ke arah kiri. Di mana ke arah kanan artinya dia X-nya lebih besar sama dengan 1. Karena X lebih besar sama dengan 1, maka dia memiliki nilai yang positif ini, dan X lebih kecil dari 1 yang ke arah kiri adalah dia ini nilainya adalah negatif X min 1. Jadi setelah kalian membuat definisi ini, langkahnya kalian menggambar pada garis. Selanjutnya, kita akan menganalisis perbagian daripada interval ini, yaitu untuk X lebih kecil 1 dan untuk X lebih besar sama dengan 1. Kita analisis perbagian ini. Untuk X lebih kecil 1, kita lihat bahwa ini permasalahan yang diberikan bahwa harga mutlak X min 1 sama dengan 4. Kita lihat pada bagian X lebih kecil 1, harga mutlak X min 1 memiliki definisi ini. Maka ini yang akan kita pakai. H min X min 1 sama dengan 4. Tidak memakai yang ini, tapi pakai yang sebelah sini, karena interval yang kita bicarakan adalah X kurang dari 1. Kita uraikan. Dapat min X, min ketemu min di sini adalah plus 1 sama dengan 4. Maka min X sama dengan plus 1-nya pindah ruas, jadi min X sama dengan 3, maka didapat X sama dengan min 3. Selanjutnya langkah yang sama untuk interval X lebih besar sama dengan 1. Untuk X lebih besar sama dengan 1 kita analisis bahwa dia menggunakan nilai X min 1 di sini. Maka kita buat soal permasalahannya apa dulu, biar kita lebih mudah menganalisisnya. Kemudian X lebih besar sama dengan 1 menggunakan nilai X min 1 di sini. Sama dengan 4, kita uraikan, maka X sama dengan 4 plus 1 dan X sama dengan 5. Dari dua ini, maka didapatkan nilainya bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 3 atau 5. Sama ya dengan tadi? Cara yang keempat adalah dengan cara menggunakan grafik. Cara grafik ini berarti kita menggambar grafik yang kemarin sudah kita pelajari. Jika X min 1 harga mutlak sama dengan 4, maka kita perlu menguraikan dulu bahwa kita dalam bentuk di sini harus 0 dulu, maka dia menjadi harga mutlak X min 1 min 4 sama dengan 0. Ini agar kita bisa menggambarnya. Cara menggambarnya gimana? Kalau bentuk yang seperti ini masih kita bisa buat dalam menganalisis secara kasar, tapi kalian juga bisa menggunakan tabel seperti yang kemarin kita sudah bahas. Analisisnya seperti apa untuk grafik? Kita ingat bahwa bentuk harga mutlak X bentuknya seperti ini. Ingat pergerakan grafik. Kita uraikan dulu pergerakan grafiknya, karena dia min 1, artinya dia ke arah kanan sejauh 1 langkah. 1 langkah ya, di sini dia berjalan 1 langkah ke arah kanan. Untuk harga mutlak itu ke kanan atau ke kiri. Pengurangan di sini berarti dia naik
atau turun, karena pengurangan berarti dia turun, maka bentuknya seperti ini. Dan ini adalah grafik daripada harga mutlak X min 1 dikurangkan dengan 4. Dari dua buah grafik ini kita bisa melihat bahwa titik potong terhadap sumbu X-nya, karena di sini nilainya adalah 0, maka kita mencari titik potong terhadap sumbu X-nya siapa? Didapat di sini min 3 dan 5. Sama ya? Jadi HP-nya berapa? HP-nya adalah min 3 atau 5. Bentuk berikutnya adalah bentuk penyelesaian harga mutlak Fx sama dengan harga mutlak Gx. Bentuk penyelesaian yang bisa kita lakukan adalah dengan bisa menggunakan definisi, bisa menggunakan kuadrat, bisa menggunakan analisis, maupun menggunakan grafik. Bagaimana dengan menggunakan definisi, kuadrat, analisis, grafik? Kita akan jelaskan juga semuanya. Pada kasus yang semacam ini, Bu Ain sarankan adalah kalian bisa menggunakan definisi atau kuadrat. Mana yang paling mudah buat kalian? Diberikan sebuah harga mutlak X min 2 sama dengan harga mutlak 6 plus 2X. Kita buat penyelesaian dengan cara definisi dulu. Definisinya artinya apa? Bahwa salah satu dari keduanya ini bernilai 1 positif dan satunya bernilai negatif. Kita bisa buat bahwa X min 2 ini dua-duanya bisa bernilai positif atau salah satunya bernilai negatif. Ataupun bisa kalian buat dalam bentuk sebaliknya, yaitu X min 2-nya yang negatif, X 6 plus 2X-nya yang positif, sama saja. Kita uraikan di sini, kita pindah ruaskan nilai yang memiliki unsur X, kita gabungkan karena di sini plus, maka pindah ruas di sini adalah min, sedangkan min 2 di sini pindah ruas menjadi plus di sini. X dikurangkan 2X adalah min X, 6 ditambah 2 adalah 8. Kita lanjutkan yang ini, kita uraikan dulu nilai min 6 min 2X-nya, ya, di sini X sama dengan min 8. Kemudian kita uraikan di sini, maka nilai X-nya kita gabungkan juga sama dengan langkah tadi, kita menggabungkan X min 2X-nya menjadi plus 2X, min 6, min 2-nya di sini pindah ruas, maka X ditambah 2X adalah 3X, min 6 ditambah 2 adalah min 4. Maka X-nya adalah min 4/3. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Dari sini kita bisa menyimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah min 8 atau min 4/3. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara definisi. Cara kuadrat. Kita menggunakan cara kuadrat. Cara kuadrat yaitu sama dengan langkah tadi, mengkuadratkan kedua buah ruas, dan tetap fokusnya kita menggunakan sifat daripada harga mutlak, serta permainan untuk A kuadrat dikurangkan B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Biar bisa kita bentuk dalam A kuadrat min B kuadrat, kita pindah ruaskan salah satunya menjadi bentuk seperti ini. Maka ini sebagai A, kemudian yang ini sebagai B. Maka kita mau bentuk dalam A min B kali A plus B. Ini adalah A min B kali
A plus B. A min B kali A plus B. Hati-hati di bagian ini. Karena di bagian ini menghadapi nilai pengurangan, maka kalau bisa kalian kurung. Kalau kalian sudah paham bisa langsung silahkan. Tapi jika kalian kesusahan, step by step kalian buat dia dalam kurung. Lalu kita buka kurungnya, dia akan menjadi X min 1 min. Karena di sini min ketemu plus, dia min. Belakangnya min ketemu plus, dia juga min. Dikali 3X plus 4. Dikumpulkan nilai X dengan X-nya menjadi 3. Min 2 ditambah 6 adalah plus 4. Ini juga sama. X kita kurangkan dengan 2X menjadi min X. Min 2 dikurangkan min 8 adalah min 8 di sini. Setelah itu apa? Kita cari pembuat nolnya, yaitu min X min 8 sama dengan 0 atau 3X plus 4-nya yang sama dengan 0. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Min X, min 8-nya pindah ruas, maka X-nya di sini adalah min 8. 3X plus 4 sama dengan 0, maka 3X sama dengan min 4. X-nya adalah min 4 per 3. Maka HP-nya apa? Sama ya, min 8 atau min 4 per 3. Sama dengan yang ini tadi. Masih di permasalahan yang sama, kita akan menggunakan cara analisis. Cara analisis ini sedikit agak lebih panjang, maka kalau bentuk harga mutlak Fx sama dengan harga mutlak Gx, maka Bu Ain juga tidak terlalu menyarankan cara analisis ini. Cara analisis yang tahapan pertama yang kita lakukan adalah menguraikan harga mutlak, definisi harga mutlak. Karena ada dua harga mutlak, berarti ada dua definisi yang akan kita pakai di sini, yaitu harga mutlak X min 2, artinya satunya positif, satunya negatif. X min 2 di sini dari X min 2 lebih besar sama dengan 0. Min 2-nya pindah, maka X lebih besar sama dengan 2. Lebih besar sama dengan 2 ya. Di sini, maka otomatis bahwa X lebih kecil dari 2 untuk yang bernilai negatif. Selanjutnya harga mutlak berikutnya. Definisi harga mutlak berikutnya yaitu harga mutlak 6 plus 2X. Satunya positif, satunya negatif. Nilai ini didapat dari 6 plus 2X lebih besar sama dengan 0. 2X-nya saja yang tetap. Kita buat 2X-nya yang tetap di sini. 2X lebih besar sama dengan min 6, maka X-nya lebih besar sama dengan min 6 bagi 3 ya. Ketemu min 3. Didapatlah bahwa nilai X-nya di sini lebih besar sama dengan min 3, maka sebaliknya nilai negatifnya X-nya lebih kecil dari min 3. Langkah berikutnya yaitu apa yang harus kita lakukan? Kita menggunakan analisis. Kita buat analisis pada garis. Kita menganalisis di garisnya. Karena garisnya ada 2, maka nanti akan melibatkan 2 hal. Yang pertama adalah X min 2. Dia memiliki titik adalah 2. 2 di sini, maka kita taruh 2-nya. 2 di sini. Dia punya ke arah kanan positif, ke arah kiri dia negatif. Ke arah kanan dia positif, untuk X lebih besar sama dengan 2, dia positif. Ke arah kiri dia menjadi bentuk negatif. Garis berikutnya adalah untuk yang min 3.
Karena min 3 itu letaknya pada garis bilangan sebelum 2, maka letakkan juga sebelum 2. Jangan ditaruh di setelah 2 atau pas 2-nya. Harus dilihat hati-hati. Manakah posisi min 3 itu berada. Sama halnya dengan 2 tadi, dia punya definisi lebih besar sama dengan min 3 dan juga lebih kecil daripada min 3. Maka ada dua arah. Baik, karena yang positif dia punya nilai adalah 6 plus 2x, sedangkan yang negatif dia punya nilai adalah min 2x. Selanjutnya, kita pisahkan dua buah bagian itu menjadi 3 bagian. Jadi ada garis di sini. Kemudian garis ini adalah yang memotong 2 dan yang memotong min 3. Maka ada 3 bagian, 1, 2, dan 3 di sini. Bagian ini yang pertama kita sebut X lebih kecil daripada min 3. X lebih kecil min 3, maka yang dinilai yang dipakai adalah bagian yang ini. Yang sebelah sini berarti X-nya lebih besar, sama dengan min 3, dan X-nya yang kurang dari 2. Maka dibuat bentuk seperti ini. Sedangkan yang posisi yang di sini adalah ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Ada 3 analisis. Kalau sebelumnya tadi, permasalahan yang sebelumnya ada 2 analisis. Sekarang ada 3 analisis. Analisis yang pertama yaitu untuk X lebih kecil min 3. Kemudian ada antara nilai min 3 hingga 2, dan untuk X lebih besar sama dengan, itu 2 ya, bukan 3. Kita ganti di sini, ini adalah 2. Lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya, kita uraikan, kita melihat nilai ini. Setelah ini kita buat apa? Kita buat permasalahannya, kita tuliskan permasalahannya. Permasalahannya adalah harga mutlak X min 2 sama dengan harga mutlak 6 plus 2X. Definisi X min 2 pada wilayah X kurang dari min 3 adalah yang negatif ini. Kita tuliskan, sedangkan yang harga mutlak 6 plus 2X juga yang negatif juga. Kita uraikan, kita boleh bagi semuanya dengan negatif. Atau kita uraikan satu persatu juga nggak jadi masalah, sama saja. Min X plus 2, min 6, min 2X. Kita kumpulkan nilai X-nya menjadi min X plus 2X sama dengan min 6. Ini pindah ruas ke sini jadi negatif. Maka menjadi nilainya adalah X sama dengan min 8. Apakah berhenti di sini? Tidak. Kita akan lihat permasalahannya. Apakah X sama dengan min 8 memenuhi pada interval ini? Apakah masuk di dalam situ? Ya, karena dia X lebih kecil min 3, maka masuk ya. Maka kita katakan bahwa X sama dengan min 8 ini merupakan himpunan penyelesaiannya pada analisis yang pertama kali kita lakukan. Yang kedua, analisis untuk nilai min 3 hingga 2 di sini. Kita ambil soalnya, kita tuliskan soalnya dulu di sini. Kemudian kita analisis bagian tengah sini. Bagian tengah sini yaitu dia memakai nilai negatif dan memakai nilai positif. Ini sudah positif untuk harga mutlak 6 min 2X-nya. Sudah positif, maka masuk di situ. Yang satunya negatif, satunya adalah yang positif. Kita uraikan nilai X-nya. Kita gabungkan nilai X-nya, maka min X dikurangkan 2X sama dengan 6 min 2X, min 2. Maka min X min 2X sama dengan min 3X sama dengan 4. Maka X-nya bernilai min 4/3. Sekali lagi, apakah berhenti di sini? Tidak, kita harus mengecek apakah nilai ini masuk dalam wilayah sini. Ingat bahwa X sama dengan min 4/3 itu sekitar min 1,3 ya.
min 1,3. Apakah masuk di wilayah sini? Masuk ya, karena min 1, sekian, dia batasnya min 3, berarti dia masuk. Maka kita katakan bahwa X sama dengan min 4/3 ini adalah termasuk himpunan penyelesaian daripada kasus yang ada. Berikutnya untuk X yang lebih besar sama dengan 2. Untuk X lebih besar sama dengan 2 di sini, maka nilainya adalah, kita buat dalam bentuk soalnya dulu, permasalahannya kita masukkan. Kita translate bahwa harga mutlak X min 2 pada wilayah ini adalah yang sebelah sini. Nah, berarti X min 2 adalah yang positif dan harga mutlak 6 plus 2X juga yang positif. Benar kan? Nah, kita gabung nilai X-nya. Jadi seperti ini, maka min X sama dengan 8, artinya X sama dengan min 8. Kita cek apakah nilai ini masuk di dalam sini. Karena X lebih besar daripada 2, sedangkan nilainya X sama dengan min 8, masuk tidak? Tidak kan? Maka kita katakan bahwa dia bukan himpunan penyelesaiannya. Maka di sini ada 2 himpunan penyelesaian. Maka kita buat di sini bahwa HP-nya adalah min 8 atau min 4/3. Itu adalah cara analisis. Kemudian, kita uraikan dengan cara berikutnya, yaitu cara grafik. Cara grafik untuk kasus yang ini adalah kita menggambar masing-masing harga mutlak. Jadi harga mutlak X min 2, kita tahu kalau kita sudah bisa menggambarnya, maka kita bisa melihat bahwa dia ada pergerakan 2 langkah di sini untuk ke arah kanan karena dia negatif di sini. Sedangkan kita perlu menggambar ini, yaitu dia bergeraknya dua bagian ya, karena ini 2X. Maka bergeraknya seperti ini, ke arah kiri. Dari 2 grafik ini, kita harus jadikan satu, membentuk seperti ini. Nah, penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah perpotongan yang terjadi di antara keduanya. Di antara keduanya ini. Maka dilihat di sini, maka dia ini adalah ada min 8 di sini, sedangkan yang ini nggak kelihatan, Bu. Dia soalnya koma-komaan. Nah, maka cara grafik ini tidak terlalu Bu Ain sarankan. Karena kalian butuh ketelitian hingga angka terkecilnya. Tidak bisa pasti, karena apalagi nilainya adalah koma-koma. Kalau nilainya bulat, masih bagus, masih bisa kita pakai. Di sini kita anggap di sana min 1, sekian ya. Sama ya. Min 1, sekian itu adalah titik potongnya. Berikutnya kita akan masuk pada penyelesaian di mana salah satunya harga mutlak tapi yang lain tidak harga mutlak, yaitu GX. Bisa kita lakukan dengan cara kuadrat ataupun dengan menggunakan cara analisis. Cara kuadrat atau menggunakan cara analisis. Cara kuadrat adalah cara yang paling mudah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi harus kita perhatikan bahwa kasus ini memiliki sebuah grand tema yang besar, yaitu dia memiliki syarat bahwa GX harus positif. Artinya GX harus lebih besar sama dengan 0. Jika diberikan sebuah bentuk seperti ini, persamaan seperti ini, kita cari penyelesaiannya. Kita cari cara kuadratnya dulu. Sama, kita kuadratkan kedua buah ruas. Dan ingat, apa? Sifat harga mutlak dan bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A
plus B. Jangan sampai dilupakan ini. Berikutnya, bagaimana? Ya, kita pindah ruaskan di sini. Sama dengan 0. Kemudian kita bentuk ini adalah bagian A. Ini adalah bagian B. A kuadrat min B kuadrat. Jadi, A min B kali A plus B. Kita gabungkan, kita uraikan dulu nilai X di sini. Min ketemu plus adalah min. Min ketemu min di sini adalah plus. Baru kita uraikan nilai X-nya. Kita gabungkan menjadi min X min 1. Sedangkan di sini adalah 3X min 1. Maka dari dua ini kita bisa mengetahui titik pembuat nolnya adalah min X min 1 sama dengan 0 atau 3X min 1 sama dengan 0. Min X sama dengan 1 sama dengan X sama dengan min 1. Kemudian 3X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1 ya. Tapi apakah berhenti di sini saja? Tidak. Ada syaratnya tadi bahwa GX harus lebih besar sama dengan 0. Maka syaratnya ini yang kita pakai, GX-nya adalah 2X min 1. 2X min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Kita cek. Kita masukkan nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 di sini. Kita masukkan dulu X sama dengan min 1. Kita masukkan ke dalam 2X min 1. Nah, kita ganti nilai X-nya adalah min 1. Maka didapat di sini 2 kalikan min 1 min 2. Min 1 di sini adalah sama dengan min 3. Nah, apakah dia memenuhi? Padahal tadi syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Tidak ya? Maka dikatakan ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Cek pada titik yang berikutnya. X sama dengan 1. Kita masukkan ke 2X min 1 juga. Maka kita ganti nilai X-nya sama dengan 1 ini. 2 kalikan 1 adalah 2 dikurangkan 1 sama dengan 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 0? Ya, 1 lebih besar ya. Maka dikatakan bahwa ini memiliki himpunan penyelesaiannya hanya 1 ini saja. Bukan yang ini yang kita pakai, tapi ini. Ini hanya mengecek saja. Maka nilai X sama dengan 1 di sini memenuhi. Sedangkan X sama dengan min 1 di sini tidak memenuhi. Maka HP-nya adalah sama dengan 1. Berikutnya, Bu Ain tidak akan membahas tadi menggunakan analisis. Sekarang, bagaimana kalau X harga mutlak bentuk seperti ini, harga mutlak X plus 3 dikurangkan harga mutlak X min 2 sama dengan 4? Menggunakan apa ya? Jangan menggunakan kuadrat ya. Tapi ini hanya bisa kalian selesaikan dengan menggunakan satu poin penting, yaitu analisis. Jadi, pada kasus ini kalian hanya boleh menggunakan analisis. Minggu depan kita akan bahas bentuk seperti ini, analisisnya seperti apa. Oke, sampai ketemu pada section berikutnya. Saya akhiri. Dari sebuah hasil, yaitu proses yang kalian jalani saat ini. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Mari kita nikmati proses dalam hidup kita. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Dah.